Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto, channel Freddy Sudaryanto. Proses identifikasi di hari pertama kasus Subang tanggal 18 dilakukan tentunya sampai malam hari ya. Kita tahu di media bahwa proses identifikasi termasuk salah satunya adalah mobil Alphard diberangkatkan ke ke Polsek Jalan Cagak, dilakukan oleh salah seorang saksi, dan ada saksi juga yang ikut di dalam mobil tersebut. Nah, pertanyaannya begini, apakah dalam proses identifikasi di hari pertama ada hal yang tertinggal? Ada proses penyelidikan yang tertinggal? Ya, bisa saja, karena tidak ada yang tidak mungkin. Karena kalau bisa saja ada barang atau hal-hal yang kecil yang tersembunyi yang tidak bisa diproses identifikasi, atau ada sidik jari yang terlewatkan yang memang tidak bisa diketemukan, ya, itu bisa saja terjadi. Cuman pertanyaan begini, di hari kedua ada kejadian di tanggal 19 bahwa adanya seorang yang masuk ke dalam TKP bertujuan untuk menguras bak mandi. Itu disampaikan bahwa dia mendapatkan perintah dari atasannya di Polsek. Kemudian dia datang ke TKP dan meminta Danu untuk membantu, ya, karena waktu itu Danu sempat datang turun ke bawah dari SMA karena Danu katanya berjaga-jaga di SMA atas perintah Yoris. Kemudian Danu sempat memfotokan seseorang tersebut. Nah, kita tidak bicara masalah itu, kan kita bicara masalah proses identifikasinya. Apakah mungkin bahwa apa yang disampaikan oleh Banpol, yang disinyalir Banpol bahwa dia diperintahkan untuk menguras bak mandi, apakah pengurasan bak mandi tidak dilakukan di hari pertama, di proses identifikasi? Kalau misalkan saya katakan tadi bahwa kalau ada barang yang kecil, bisa jadi dia terlewatkan. Misalkan ada cincin yang tertumpuk di baju, di lemari, mungkin itu bisa saja tertinggal. Ya, sekarang jangankan hal yang berkaitan dengan sifatnya yang besar. Bak mandi itu besar, airnya keruh, ya. Apalagi sampai diketahui bahwa disampaikan bahwa diduga bahwa kedua almarhumah dimandikan di dalam bak mandi, kemudian diseret. Tentunya dalam proses identifikasi itu tidak akan terlewatkan. Ini secara logika saya, kalau saya sebagai penyidik ya, tentunya pengurasan bak mandi pasti sudah dilakukan di hari pertama. Tapi kenapa di hari kedua ada kegiatan untuk melakukan pengurasan bak mandi? Tentunya pertanyaannya, atas perintah siapa ini? Ya, atas perintah siapa? Katakanlah penyidik. Apakah mungkin dari penyidik? Sedangkan di hari pertama penyidik sudah melakukan proses identifikasi. Yang tadi saya sampaikan bahwa di hari pertama, apakah mungkin tidak dilakukan pengurasan bak mandi di hari pertama? Secara logika tidak mungkin, karena di sana adalah tempat yang urgent bak mandi itu. Karena apa? Ya, tadi dimungkinkan bahwa kedua korban dimandikan di bak mandi, kemudian ada bak mandi dalam keadaan keruh airnya. Pasti saya yakin itu sudah di proses identifikasi, dikuras airnya. Walaupun saya pernah dapatkan informasi dari seseorang bahwa katanya informasi bahwa bak mandi itu sudah dikuras. Kemudian karena di sana itu air ledengnya kadang-kadang mati, sehingga dimungkinkan bahwa air kerannya tidak dikembalikan, tidak ditutup kembali, sehingga air mengocor kembali, katanya seperti itu, sehingga penuh. Ya, sekarang begini, kalau misalkan iya seperti itu, misalkan ya, bahwa airnya penuh karena akibat daripada keran yang di hari pertama dibuka dan tidak ditutup kembali, terus apa masalahnya kok harus di hari kedua kok harus dikuras kembali? Kalau misalkan hari pertama sudah dikuras, gitu loh.
Kan nggak masuk logika. Kalau sudah proses identifikasi, biarkan saja air itu dalam keadaan penuh. Kalau misalkan harus mengocor airnya, ya karena air ledeng di perumahan itu kadang-kadang kan nyalanya dalam waktu-waktu tertentu seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa kalau misalkan ini tadi saya sampaikan bahwa itu proses untuk menguras bak mandi, siapa yang menyuruh banpol tersebut? Siapa? Tinggal dikejar saja. Apa tujuannya Anda untuk menguras bak mandi? Apakah Anda penyidik atau bukan? Kalau penyidik, kenapa bisa demikian? Ya kan? Kenapa mesti harus dikuras lagi? Sedangkan itu kan proses identifikasi di hari pertama sudah dilakukan. Apakah tidak dilakukan di hari pertama? Kalaupun harus dilakukan di hari kedua, ya harus penyidik dong yang masuk, bukan banpol. Ya kan? Harus penyidik yang masuk ke sana. Walaupun misalkan atas perintah penyidik dibolehkan, tetapi kan harusnya selayaknya adalah bagian penyidik. Ya, dalam proses penyelidikan kan harusnya tidak sembarangan pihak kepolisian yang masuk ke dalam sana. Pihak kepolisian aja tidak boleh kalau bukan bagiannya, ya. Apalagi orang sipil gitu kan. Nah itu. Nah, sekali lagi bahwa kalau misalkan di hari pertama itu dilakukan proses identifikasi pengurasan, tentunya tidak akan diketemukan. Tentunya sudah diketemukan yang namanya cutter dan gunting. Ya. Secara logika, kalau memang proses identifikasi pengurasan bak mandi di hari pertama sudah dilakukan, pastinya akan diketemukan barang tersebut. Dan kalau sudah diketemukan barang tersebut, tidak mungkin dibiarkan di dalam bak tersebut. Apalagi sebuah cutter dan gunting, tentunya pasti sebagai bahan untuk penelitian. Ya, barangnya besar itu loh. Nah, sekali lagi, bahwa kalau di hari kedua ada proses identifikasi, di hari kedua ada proses pengurusan bak mandi oleh seorang banpol, ya, ini menjadi sesuatu hal yang tidak masuk logika dan janggal. Kalaupun kita tahu di media bahwa ada seorang saksi yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bukan seorang saksi, ada seseorang yang mengatakan bahwa ada wawancaranya seorang banpol. Ya, ada wawancara seorang banpol dengan seseorang YouTuber. Kemudian hasil daripada wawancaranya disampaikan ke salah satu YouTuber. Walaupun sampai sekarang tidak diketahui videonya seperti apa. Ya, walaupun saya sudah melihat videonya. Nah, sekarang begini. Saya tidak akan mencocokkan antara video yang satu dengan apa sih nama itu? Foto banpol, ya. Nah, sekarang begini. Kadip Humas Polda Jabar mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan banpol dalam hal ini, dalam hal kasus Subang. Jadi pertanyaannya begini, tidak ada keterlibatan itu tidak terlibat banpolnya, emang ada tidak terlibat, atau tidak ada keterlibatan tidak ada banpolnya? Ini sebenarnya yang jadi harus kita pertanyakan kepada pihak Pak Erdi Caniago selaku Kadis Humas Polda Jabar, apakah tidak ada keterlibatan banpol itu? Banpolnya tidak terlibat dalam hal ini, ataukah banpolnya tidak ada? Ya, nah, ini yang harus kita tanyakan kepada Pak Erdi Caniago. Kalau tidak ada keterlibatan berarti tidak terlibat atau tidak kena pidana kalau tidak ada pasal-pasal yang. Tetapi kalau misalkan dia masuk ke dalam TKP sebenarnya itu sudah masuk pidana karena sudah di polis lain. Kalau yang disampaikan tidak ada keterlibatan, tidak ada banpolnya, berarti Danu masuk sendiri tanpa banpol kalau gitu. Ya, seperti itu. Ini kan hal yang masuk logika dan janggal. Tentunya dari kita pengen mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Erdi. Walaupun kita tahu juga dari Kadip Humas Polda Jabar yang sekarang, Bapak Ibrahim Tompo juga mengatakan hal yang hampir sama bahwa masalah banpol ini ada keraguan seperti itu. Ya. Nah, tentunya ini sangat-sangat kita menjadi pemikiran kita menjadi rancu. Gitu. Sumbernya dari mana sih banpol? Kita ketahui bahwa
adanya wawancara Danu dengan salah seorang YouTuber. Ya, awal dari situ, kemudian berkembanglah, ada fotonya, berkembanglah, dan disampaikan di wawancara dengan TV nasional, ternyata Yoris yang menyuruh Danu, ya, Danu untuk standby di TKP, dan Yoris memperlihatkan di HP-nya ada foto banpol tersebut, dan chatnya Danu dengan Yoris di situ diperlihatkan oleh Yoris. Artinya bahwa sebenarnya munculnya banpol ini adalah informasi dan Yoris memerintahkan Danu. Kebenarannya ada di mana ini? Ya, kita berharap pihak kepolisian bisa menelusuri ini terus dan terus mengejar, ya, karena kita sebagai masyarakat awam aja sudah melihat kejanggalan sebenarnya, hal-hal yang tidak masuk logika, hal-hal yang rancu. Kita masyarakat awam, kita bukan polisi loh, kita ini masyarakat awam sudah melihat ada kejanggalan di situ, ada hal yang apa namanya tidak masuk di akal. Proses identifikasi di hari pertama, masa mungkin tidak dilakukan pengurusan bak di hari pertama? Kalau sudah ada pengurusan bak, masa tidak diketemukan cutter di hari pertama? Ya, masih bisa terlewatkan. Ya, walaupun itu bisa saja, ya, mungkin kondisi penyidiknya sedang keadaan capek atau apa, bisa saja. Tapi kan tidak masuk di akal kalau misalkan sampai sedemikian. Karena di hari kedua yang melakukannya bukan penyidik gitu loh. Pengurusan bak mandinya banpol katanya gitu. Kalau misalkan penyidik yang melakukan pengurasannya, mungkin kita tidak akan bertanya-tanya di sana, ya. Oh iya, mungkin lupa dari hari pertama. Tapi ini banpol yang melakukannya, orang sipil gitu loh, bukan orang kepolisian dan bukan penyidik penguras. Ini kan krusial kan? Karena itu di polis lain di hari kedua itu. Jadi pertanyaan yang buat kita sebagai masyarakat ini udah nggak masuk di akal dan rancu, dan ya itulah. Jadi kita berharap ya kepolisian kejar terus ini masalah banpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.